Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Quran, dimanapun berada, alhamdulillah saya sedang berada di makam pahlawan nasional Pangeran Diponegoro yang mencetuskan perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Kemudian beliau diasingkan pertama ke Batavia, ke gedung Stadhuis yang sekarang jadi Museum Jakarta, ya, di kawasan kota dekat rumah saya. Ya, kemudian setelah itu beliau diasingkan lagi ke Ujung Pandang, ke Makassar. Masya Allah. Ini apa ini ya? Ini kayak gunungan ini, gunungan Jawa ini. Logo halal, pemirsa. Logo halal, logo halal, logo halal. Oke, nanti kita protes. Assalamualaikum ya ahlal qubur wa inna insyaallah bikum lahikun. Ini area makam anak cucu generasi Pangeran Diponegoro yang tinggal di Makassar dan wafat di Makassar, ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pangeran Diponegoro ini adalah raja Jawa tanpa mahkota. Karena beliau sebenarnya yang paling kuat untuk menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono III, ya. Tetapi beliau menolak untuk tunduk kepada peraturan Belanda yang mengatur-ngatur keraton Yogyakarta, ya, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Maka beliau serahkan itu kepada adiknya, ya, adik lain ibu, ya, lain ibu. Nah, ini keturunan Pangeran Diponegoro dan semuanya ini, ya, semuanya ini namanya Bendoro, Raden Ayu, Bendoro, Raden Mas, dan sebagainya. Ini semua juga Bendoro, Raden Mas, dan lain sebagainya, ya. Luar biasa. Ini makam beliau, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Itu yang sebelah sana, ya. Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional, lahir 11 November 1785. Wafat di Makassar, ya, 8 Januari 1855, abad 19. Ini istri beliau juga wafat di sini, Raden Ayu Ratu Ratnaningsih, ya. Beliau wafat di kota ini juga 10 tahun setelah suami wafat, yaitu tahun 1865. Mari kita berziarah, ya. Nanti kita bincang-bincang, ya. Kita ziarah dulu, ya. Oke. Assalamualaikum, Pak. Ya. Oh, ziarah dulu sebentar, nanti kita bincang-bincang sebentar, ya. Oke. Okay. Ayo, lepas kaki, alas kakinya. Assalamualaikum ya ahlal qubur wa inna insyaallah bikum lahiqun, aminun. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini beliau namanya Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Kabiril Mukmin Sayyidin Panotogomo Khalifatullah Tanah Jawa. Ini gelar yang diberikan oleh ulama dan umat Islam di Tanah Jawa pada saat pecah perang Jawa, perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Jadi beliau ini bergelar Sultan yang memerintah Tanah Jawa, Amirul Mukminin, ya, Kabirul Mukminin, Sayyidin, ya, tuan panatagama yang menegakkan agama. Beliau ini Khalifatullah di Tanah Jawa, ya. Gelarnya itu Abdul Hamid Heru Cokro. Jadi Abdul Hamid ini merujuk kepada Sultan Abdul Hamid yang hidup, yaitu Abdul Hamid I. Abdul Hamid I itu kakeknya daripada Sultan Abdul Hamid II yang penguasa Sultan Ottoman Turki Utsmani. Abdul Hamid I kemudian digantikan oleh Sultan Abdul Majid. Sultan Abdul Majid I itu ayah daripada Sultan Abdul Hamid II. Lalu kemudian diganti sebentar oleh Sultan Abdul Aziz, ya. Lalu setelah itu digantikan oleh Sultan Abdul Hamid II yang sangat terkenal kegigihannya untuk melawan kesewenang-wenangan Inggris, Prancis, dan Rusia yang memaksakan Zionisme internasional. Jadi beliau ini mengambil gelar nama sultannya itu Abdul Hamid I,
yaitu kakek daripada Sultan Abdul Hamid II. Mari kita doakan di makam pusara beliau ini. Beliau wafat di sini ditulis ya, sedanipun. Ini ada tulisan Arab pegon nih di belakang yang huruf yang cat hijau. Sedanipun beliau wafat ya, yaswa itu umur ya, usianya 73 tahun. Tulisan Arab 73 tahun. Dipun duha, pada waktu duha ya, 11 bulan Rabiul Akhir ya, tahun 1271 Hijrah. Masya Allah. Jadi beliau wafat pada waktu duha tahun 11 Rabiul Akhir 1271 atau 1371, nggak mungkin ya, 1271 ya. Ini tepatnya tanggal wafat beliau itu 8 Januari 1855. Mari teman-teman kita duduk bersimpuh ya, baca doa untuk arwah Sultan Abdul Hamid Herucokro atau Pangeran Diponegoro, pemimpin Islam yang sangat luar biasa, mujahid. Berikut istri beliau, Raden Ayu Ratu Ratna Ningsih ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati Pangeran Diponegoro beserta istri, keluarga besarnya, seluruh keturunannya, cucu cicitnya, anak-anaknya, cucu cicitnya, semuanya mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah dan senantiasa menjadi tauladan bagi kita selaku umat muslim sebagai penerus perjuangan cita-cita untuk menegakkan kalimatullah di atas muka bumi ini. Ala hadiniyah kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida. Rabbana lakal hamdu wa lakasy syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir li Sultan Abdul Hamid Herucokro, Pangeran Diponegoro, Kabirul Mukminin Sayyidin Panataqawma Khalifatullah Tanah Jawa. Allahumma ighfir lahu wa li zawjatihi wa li abnaihi wa li ahfadihi wa li dhurriyyatihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' mudkhalahum wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa naqihim min adh-dhunub wal khataaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyadu min ad-danas waghsilhum bil ma'i wath thalji wal barad birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna minkum. Masyaallah. Allahu akbar kabir. Ayo kita bincang-bincang sini dengan petugas petugas yang menjaga makam ya, Sultan Abdul Hamid. Di sini areanya spesial teman-teman ya, ini area khusus ya, memang ini khusus untuk komplek pemakaman Pangeran Diponegoro dengan seluruh keturunannya yang ada tinggal di Makassar ini sejak beliau diasingkan 18 30 ya, mulai dari mana, dari Stadhuis di Jakarta, Batavia, sampai dipindahkan ke Makassar ini dan wafat di sini tahun 1855. Luar biasa. Nah, ini foto masa muda beliau, Pak ya. Ya. Foto masa beliau ini. Oh, ini asli nih sejak dulu. Replikanya, ini replika meja bundar, kursi perundingan Pangeran Diponegoro di Karesidenan Kedu ya. Nah, ini tempat beliau duduk di sini. Pangeran Diponegoro duduk sini menghadap ke utara ya. Ini komandan pasukan, ini wakil komandan, ini jenderal ya, De Kok, Panglima Belanda. Oke, ini foto-fotonya luar biasa, lukisan beliau ini. Nah, kenang-kenangan dari hari ke-9.
Ini HBI ke-9 ya? Mantan Wakil Presiden RI, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, ini lukisan. Ini sudah modern. Sudah modern ya. Ketika berkecamuk perang. Jadi tuh, Sultan Pangeran Diponegoro saja pakai jubah sama kayak saya. Ya, ini Islam Arab. Tapi pakai keris ya. Jubah keren, gagah. Ini KRI Diponegoro ya. Nomor kapalnya 365. Teman-teman, jadi diabadikan namanya. Alhamdulillah teman-teman, kita bersyukur kita sudah ziarah di sana. Kita sekarang ingin berbincang singkat dengan salah seorang keturunan dari Pangeran Diponegoro yang tinggal di Makassar, yaitu Raden Hamzah Diponegoro. Silakan Pak, cerita. Ya. Singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sama Pak Kiai dan jajarannya, teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya membuka silaturahmi ini. Nah, terus juga ya insya Allah Pak Kiai dan kawan-kawan ya, apalagi sudah bersedekah doa sama beliau. Luar biasa. Tadi saya lihat Pak Kiai membaca tulisan yang kayak Arab itu luar biasa. Tidak semua orang bisa baca. Karena itu Jawa Gundul loh. Tidak semua orang bisa baca. Makanya tadi waktu beliau baca saya merinding langsung karena waduh, saya ketemu lagi kiai yang bisa baca itu. Iya, karena itu luar biasa loh. Makanya itu saya pasang nama lengkapnya beliau itu di makamnya, karena itu kan tertulis di background Jawa Gundul itu. Betul. Nah, jadi itu nama lengkapnya beliau. Kalau nama Pangeran Diponegoro itu nama familiarnya, nama pahlawannya. Perkenalkan Pak Kiai dan kawan-kawan jajarannya Pak Kiai. Nah, nama saya itu Raden Hamzah Diponegoro itu. Kalau saya sudah generasi yang kelima. Sekaligus juga Tuhan memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan amanah ini. Ya, amanah dari sepuh-sepuh orang-orang tua saya. Agar senantiasa tetap melestarikan dan merawat makam beliau. Alhamdulillah, inilah artinya rezeki yang besar bagi saya dari Tuhan. Inilah rezeki. Jadi menjaga warisan komplek makam ini adalah menurut Pak Hamzah ini rezeki ya? Ini rezeki yang paling terbesar yang Tuhan berikan sama saya. Kalau dunia tidak ada apa-apanya. Jadi di sini Pak Kiai, teman-teman, jadi di sini tuh makamnya beliau, istri, putra putri. Allah, putra putrinya berapa? Jadi anak beliau di sini ada 5 putra, 1 putri, semua ada di sini. Masya Allah. Nah, jadi inilah anak-anak beliau lah yang beranak pinan, yang menumbuhkan regenerasi di sini Pak Kiai. Jadi ya inilah kalau saya membahasakan izin Pak Kiai, kalau saya membahasakan inilah konsekuensi dari perjuangannya beliau. Masya Allah. Makanya kadang saya bilang sama adik-adik, kalau adik-adik ingin mendengar kisah sejarah, supaya kisah sejarah itu mengedukasi adik-adik, menginspirasi adik-adik, jadi mentor buat adik-adik. Adik-adik pahami betul substansial kejadian. Gitu. Ini kita. Kalau Pangeran Diponegoro sendiri ada nggak terah atau keturunan dari Rasulullah atau sunan-sunan gitu, wali-wali? Saya bilang sama adik-adik Pak Kiai sama tamu, kalau kita mau kupas Mataram Pak Kiai, Mataram itu keluarga besar. Dari terah-terahnya beliau itu dari kerajaan-kerajaan besar itu. Nah, cuma sekarang kita mau lihat wajahnya Mataram itu, inilah kerajaan Ngayu, Yogyakarta, Solo dan Jogja. Inilah sekarang sisa wajahnya kerajaan-kerajaan besar itu. Inilah sekarang wajahnya. Jadi dari Demak, kemudian jadi kalau gini pakai Pajang, Mataram ya. Kita kupas dulu kerajaan terbesar dulu. Awalnya Mataram kuno. Oh, Mataram kuno. Ya, izin Pak Kiai. Ya, terus lanjut. Ya, jadi kalau kerajaan-kerajaan itu pendiri kerajaan-kerajaan itu sudah meninggal, terjadilah intrik-intrik di anak cucu. Akhirnya kerajaan Mataram kuno redup. Berdirilah Singasari, betul. Singasari posisinya di Malang. Kediri dan Malang kan satu lokasi. Karena dulu belum ada istilah Jawa Timur, Jawa Tengah, belum ada. Dulu masih tanah Majapahit, tanah Mataram. Tanah Mataram. Nah, setelah zamannya Ken Arok, Ken Dedes, Singasari redup, intrik lagi, berdirilah Majapahit. Majapahit posisinya Mojokerto. Mojokerto. Utara lagi ke sana dengan lokasi yang sama. Nanti raja yang kelima, Brawijaya V,
Brawijaya V punya anak, namanya Raden Patah. Nah, cuma ini pakai izin. Raden Patah itu kan anaknya Brawijaya V. Brawijaya V itu animisme, karena dulu kerajaan-kerajaan agamanya animisme. Nah, terus bikin Hindu juga ya? Iya, Hindu juga. Raden Patah punya anak. Raden Patah dulu ada nama Cinanya Pak Kiai. Tapi sudah cukuplah. Karena beliau sudah mualaf. Nah, nanti setelah Raden Patah jadi mualaf, nah itulah karena beliau ini anaknya Brawijaya V. Raden Patah ini dapat wangsit. Ya, mungkin karena ayahnya dulu Hindu yang tadi Pak Kiai bilang, agamanya itu dan keluarga besarnya. Raden Patah dapat wangsit hidayah dari Tuhan. Akhirnya karena kerasnya itu getaran hati itu, ya Tuhan mungkin memberikan wangsit kepada Raden Patah supaya Raden Patah artinya ya keluar dari area kerajaan Majapahit itu. Nah, jadi singkat cerita Pak Kiai, Raden Patah izin sama ayandanya. Dia bilang sama ayandanya Bopo, kalau orang Jawa kan bilang Bopo. Romo ya, atau Bopo Romo ya. Itu sama. Romo, kayaknya saya ini karena ada amanah, ada wangsit yang saya harus jalankan. Ini dari Sang Widi, dari Tuhan. Orang-orang dulu kan bilang Sang Widi. Ini dari Sang Widi. Saya mungkin kayaknya ada yang harus yang jalankan amanah ini. Terus akhirnya ayahanda Raden Patah Brawijaya V legowo. Kalau gitu kau mau tinggal di mana? Nah, dia bilang Raden Patah, ayah berikan saya tempat di luar, ya kalau bahasa kita upetilah. Jadi tidak dikenakan pajak. Tidak dikenakan pajak. Jadi tanah apa istilahnya kalau namanya? Orang dulu bilang tanah perdikan. Jadi dia bilang Raden Patah, ayah berikan saya tanah di luar dari kena pajak itu, tanah perdikan itu. Nah, akhirnya Brawijaya dulu kalau gitu tinggal itu aja ke utara sana, di utara sana. Dekat pesisir. Tempat pesisir itu apalagi namanya itu kalau dulu. Kadilangu. Apa Demak. Nah, itulah yang sekarang dibilang Demak. Nah, disitulah berdirilah kerajaan Demak Raden Patah itu, dan sekaligus juga cikal bakalnya kumpulnya wali-wali. Kebetulan Raden Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga kan ayahandanya itu kan Panglima Keamanan di Majapahit. Nah, ayahanda nama lengkapnya Sunan Kalijaga itu Raden Mas Said. Ayahanda Sunan Kalijaga Panglima keamanannya Majapahit. Nah, cuma kadang merampok di kerajaan untuk bagi rakyat. Agak nakal dia. Agak nakal lah karakternya. Jadi singkat cerita, jadi singkat cerita dia bilang, raja gimana? Karena ada konsekuensi loh yang harus kau terima. Karena anakmu sendiri yang merampok, yang jebol ini kerajaan. Jadi singkat cerita akhirnya Sunan Kalijaga diberi hukuman sanksi, tinggalkan Majapahit. Dia harus keluar dari kerajaan. Nah, akhirnya disitulah dengan meninggalkan Majapahit, disitulah beliau mengolah diri, memproses diri, akhirnya jadi sufi. Nah, disitulah beliau ketemu jadi sufi, dengan Sunan Bonang ya. Ketemulah para wali-wali. Nah, singkat cerita beliau ke Demak. Karena Raden Patah dengan Sunan Kalijaga kan satu masa. Akhirnya ketemu, jadilah tempat Demak itu para wali-wali sono. Nah, singkat cerita Raden Patah punya anak Joko Tingkir, kalau biasa dibilang Mas Keraben, mendirikan kerajaan Pajang. Ya lokasinya itu Boyolali Sragen. Nah, disitulah kerajaan Pajang. Ya singkat cerita berjalannya waktu, pindah lagi. Setelah Raden Patah punya cucu, Penembahan Senopati. Pendiri Mataram Islam. Yang dulu dibilang Hutan Mantau. Hutan Mantau. Namanya Penembahan Senopati Danang Sutarjo. Nah, inilah yang cikal bakalnya ini Mataram Islam. Karena sudah ada para wali-wali, sedangkan Penembahan Senopati, inilah pendiri kerajaan Mataram, Mataram Islam. Nah, setelah redup Pajang, Mataram Islam, Penembahan Senopati, yang di Kota Gede sekarang. Kota Gede ya.
Penembahan Senopati punya cucu Sultan Agung. Sultan Agung Hanyokrokusumo. Inilah cucunya Penembahan Senopati. Cucunya Penembahan Senopati. Yang familiarkan Mataram, yang kembangkan Mataram, besar yang ya, maksimalkan Mataram. Nanti zamannya Sultan Agung. Sultan Agung punya anak, inilah Solo ini. Yang dulu awalnya Kadipaten. Karena intrik Belanda, ya kalau bahasa sejarah yang terekspos, yang tersosialisasi itu dengan bahasa begini, perjanjian Giyanti. Dengan Giyanti berdirilah Keraton Ngayo Yogyakarta. Terus Keraton Ngayo Yogyakarta berdiri zamannya Habib pertama. Pangeran Diponegoro belum ada. Habib pertama itu siapa ya namanya? Hamengkubuwono yang pertama, saya juga agak lupa pakai. Nah, ini pangeran belum ada ceritanya. Belum ada, iya. Jadi Jogja berdiri nanti setelah 40 tahun. Nanti setelah 40 tahun didesainlah Pangeran Diponegoro. Jadi setelah 40 tahun loh. Ini lama loh. Setelah 40 tahun berdiri, seiring ayahanda beliau naik jadi raja yang ketiga. Seiring ayahanda Pangeran Diponegoro naik dari raja yang ketiga, Pangeran Diponegoro ditakdirkan lahir. Nah, seiring ayahanda beliau mengembangkan tugas, mengembangkan amanah, Pangeran Diponegoro tumbuh dewasa. Tapi sekali lagi saya bilang sama adik-adik, inilah kalau kita mau kupas Mataram, ribuan Mataram. Kita mau kupas anak-anak pangeran, anak-anak pangeran ratusan. Karena dari Majapahit, dari Singasari, dari Mataram kuno sampai Kerajaan Pajang, zamannya Penembahan Senopati, ratusan anak-anak pangeran. Alhamdulillah. Jadi inilah sedikit Pak Kiai menurut saya ya, artinya sekedar ngobrol lepas Pak Kiai. Inilah yang saya sampaikan sama jajarannya Pak Kiai, kawan-kawannya ya, artinya saya bilang sama Dade, ya kita harus pandai menyikapi. Kalaupun ada hal-hal yang tidak ini, ya kita artinya ya bagaimana kisah-kisah para wali-wali dulu itu mencerminkan ada yang tidak sesuai, ya duduk silaturahmi, ngobrol. Betul. Gimana Pak? Betul, setuju. Mungkin ini sedikit untuk sejarah anunya. Terus kembali lagi sama beliau dulu. Terakhir. Siap. Saya bertanya, beliau datang ke sini itu kan setelah ditangkap. Siap. Selesai perang Jawa ya, 1830 ya. Beliau sampai di Makassar ini tahun berapa itu? Nah, jadi gini Pak Kiai. Jadi beliau dengan momen ini, dengan momen diplomasi ini, tapi ini momennya sangat sakral. Nanti kalau Pak Kiai main ke Magelang sama teman-teman, karena kursi yang beliau duduk itu sampai remut itu, meja yang dianu itu sampai bekas itu, karena ini momennya sangat sakral pakai. Ini momennya di hari yang Idul Fitri, hari yang sakral. Kalau nggak salah hari kedua itu Lebaran ya? Hari kedua Lebaran. Ini hari beliau selesai salat Id. Sorenya menjelang asar datang itu undangan. Kanjeng Gusti, ini hari yang sakral. Besok mau ramah tamah katanya. Kita mau halal bihalal. Halal bihalal. Panglima Jenderal Dekot akan terbang ke Magelang. Dari posisi Batavia dia terbang ke Magelang hanya dengan momen halal bihalal. Jadi ya inti dari halal bihalal pertemuan momen diplomasi ini gencatan senjata. Iya betul. Bagaimana Kanjeng Gusti Pangeran besok Panglima Jenderal yang posisi di Batavia terbang ke Magelang hanya untuk halal bihalal membicarakan diplomasi gencatan senjata. Akhirnya Pangeran merespon, kalau ini siap, baiklah, oke lah kalau bahasanya. Nah, singkat cerita, jadi pada saat Pangeran datang di tempat ini, Panglima Jenderal Dekot ada komandan pasukan itu yang punya teritorial wilayah. Kalau bahasa kita damdim lah, atau pandam lah bang. Lengkap, semua sudah dipersiapkan, sudah ada snipernya, regu tembaknya, semua sudah siap. Jadi pada saat beliau duduk, langsung ultimatum diberikan pilihan. Kanjeng Gusti Pangeran ikut aturan main kami. Kaget Pangeran. Kok tiba-tiba kasih ultimatum, kasih pilihan. Bunyi undangan kan halal bihalal, gencatan senjata. Kok langsung ultimatum diberikan pilihan. Nah, disinilah
pada saat Panglima Jenderal Dekot memberikan pilihan, komandan pasukan juga sudah memberi kode regu tembak. Semua orang yang mendampingi pangeran, ya kalau bahasa kita protokolnya itu langsung disergap, disatukan. Dia bilang komandan pasukan, pangeran kalau tidak ikut aturan main habis semua ini sama regu tembak. Pangeran tidak bisa apa-apa. Makanya itu kursi yang beliau genggam itu seakan-akan kalau saya Pak Kiai geram ya, memaksakan. Mungkin ya inilah titik keimanannya beliau. Karena beliau tidak mungkin terjadi gesekan. Dia bilang, pangeran, waduh, inti dari output dari peperangan ini hanya kepentingan dunia. Contohlah kita setelah merdeka kan kepentingan dunia. Gimana Pak Kiai? Dia bilang, pangeran, waduh, nggak mungkin lah saya mau artinya ya mencerai diri saya hanya karena itu kerajaan saya tinggalkan. Pangeran bilang, kerajaan saja saya tinggalkan, kok cuma ini saya mau terjebak lagi. Karena inilah titik keimanannya beliau. Kalau beliau terjadi gesekan, waduh, kan kontroversi nanti cerita buat anak cucu. Masa seorang kiai, seorang ulama besar Khalifatullah tidak main-main ya. Saya kadang bilang sama adik-adik, kalimat Khalifatullah itu acuannya itu ada dua. Mohon izin Pak Kiai, ini menurut saya Pak Kiai. Acuannya itu ada dua kalimat Khalifatullah. Pertama, walaupun kita raja, tapi kalau kita bukan santri, tidak bisa pakai kalimat Khalifatullah. Nggak bisa. Walaupun kita santri, tapi kalau kita bukan raja, tidak punya rakyat, tidak bisa juga. Nggak bisa. Para wali-wali cuma anak pangeran kayak Sunan Kalijaga, cuma anak sultan. Tapi beliau bukan raja. Khalifah. Sunan Kalijaga bukan raja, tidak punya rakyat. Pangeran dia kan raja, itu sultan-sultan kan raja. Karena pewaris tahta anak pangeran, punya rakyat dan santri pula. Banyak anak pangeran tapi tidak santri. Itu indikatornya kalimat Khalifatullah. Dia harus raja, punya rakyat, tapi harus santri. Ribuan anak pangeran, ratusan anak, tapi tidak santri. Contohnya, jadi bagaimana bisa kalimat Khalifatullah? Beliau dididik sama neneknya istri. Neneknya Panembahan beliau itu, Senopati. Ratu Agen itu istri pendiri Jogja Habib pertama. Panembahan Senopati. Karena kebetulan istrinya Habib pertama itu inilah kelebihannya sepuh-sepuh kita Pak Kiai. Saya bilang sama adik-adik, kelebihannya sepuh-sepuh kita itu sangat banyak amalannya, sehingga amalannya itulah yang menjadikan perisai buat dia. Amalannya kadang sederhana lagi, selalu menghatam Quran, selalu menghatam, terus juga dia bangun aura positif. Itu jadi amalan, jadi itulah, jadi munajatnya itu cepat diterima sama Tuhan. Jadi kadang saya bilang sama adik-adik, mungkin kalau saya bercerita mungkin tidak terlalu ini, tapi kalau mau lebih objektif, di Magelang. Jubahnya beliau di Magelang. Nah teman-teman, selain ke sini nanti kalau ingin napak tilas di Ponorogo harus pergi ke Magelang. Di situ ada komplek kursi perundingan, kemudian pakaian jubahnya, dan juga ada tembok yang jebol itu. Itu di Tegalrejo. Itu di Tegalrejo. Tegalrejo, saya di Tegalrejo, kemudian di Magelang juga, masya Allah. Itu padepokannya beliau. Luar biasa. Padepokan Tegalrejo ya. Beliau dikepung karena inilah kenapa terjadi jebol itu tembok. Karena pada saat beliau dikepung, dia bilang, ya laskarnya beliau, Kanjeng Gusti Pangeran terkepung, tidak ada celah pangeran keluar. Pintu depan, pintu samping, semua diisolir. Jadi pangeran tuh jebol itu tembok yang menuju hutan belantara itu. Nah, jadi dan beliau jebolnya pakai apa itu? Ini pakai kudanya. Pakai kudanya ya, masya Allah. Jadi kudanya beliau itu, makanya luar biasa. Pak Kiai. Inilah kadang saya bilang sama adik-adik. Kalau saya bicara heroik, tidak terlalu Pak Kiai. Karena ini cuma efek dari kesalehannya. Allah. Iya betul. Kalau adik-adik mau doanya munajat, mau dijawab cepat, amin, dekatlah sama Tuhan. Betul. Pangeran Diponegoro itu efek dari kesalehannya. Betul, pasti. Kerjanya pangeran gimana? Sepertiga malam, beliau itu selalu bangun. Sepertiga malam beliau itu bangun, mandi, bersih-bersih,
salat tahajud dulu 8 rakaat, tambah salat sunnah, anunya. Witir. Setelah itu hatam, tunggu bunyi masjid. Jadi beliau kalau selesai salat tahajud, beliau baca Al-Quran, mengaji, tunggu bunyi masjid. Tunggu. Bagaimana ya, Belanda azan. tidak bilang, wah Bahaya ini. di Jawa kan yang memotong semua jalan kan cuma sungai. No? Yang memotong kadang itu pangeran itu kalau sudah terdesak, dia mengarahkan Belanda itu untuk menangkap pangeran. Pangeran sengaja jalan melintas sungai supaya itu kawan-kawan jajarannya itu laskarnya selamat. Jadi Belanda mengikuti pangeran, ya melintas sungai. Kadang itu Belanda bilang, hebatnya ini pangeran. Gimana? Di atas kudanya. Gimana melintas? Ya. Jalan di atas air. Itulah karamahnya. Jalan di atas air. Itulah berkah dari Kesalehan. kesalehan, komitmen, perjuangan, kemudian cinta kepada rakyat, membela kepentingan rakyatnya. Jadi itu ini, Allah kasih kemuliaan. iya. Terakhir, Siap. Pak Hamzah. Siap. Ya, ini kemarin kan sempat dari pemerintah Belanda itu mengembalikan keris. Siap. Keris Nogo apa itu? Iya, Nogo Siluman. Nogo Siluman. Siap. Nah, itu apakah kira-kira menurut keluarga asli atau bagaimana? Ya. Singkat saja. Ya, persoalan asli atau tidaknya itu walau-walam. Oh, oke. Tapi inilah pelajaran buat kita. Ingat, yang mengeksekusi negara kita ini militer. Militer itu tidak semerta-merta. Ada aturan mainnya, ada instrumennya. Contoh, salah satu benda, keris kesayang itu. Bagaimana momen itu bisa terjadi? Iya. Inilah pada saat komandan pasukan dengan pangeran, di sini. setelah duduk. bertemu beberapa bulan, beberapa tahun di arena medan perang, komandan pasukan akhirnya luluh. Dia bilang, aduh, kita tidak bisa begini dengan pangeran. Mungkin pangeran ini bagus niatnya. Bagaimana ya kalau saya selaku komandan pasukan memperkarsai pertemuan diplomasi Panglima Jenderal dengan pangeran. Ayo kita sambil ke sini ya, kita lihat ini. Waktu itu beliau di sini duduk bawa kerisnya kan? Enggak, Belum. Ya, belum. Untuk mempertemukan pangeran dengan Panglima Jenderal. Tapi dia bilang, komandan pasukan, pangeran, ini perlu ini intinya deh. Karena kadang itu saya bilang, kalau ada sejarah di luar dari ranah militer, berarti yang mengeksekusi negara kita bukan militer dong. Kalau dia lepas di luar arena militer, karena militer itu terukur, ada instrumennya. Seperti ini contohnya. Nah, jadi dia bilang komandan pasukan sama pangeran, kita ini militer, kita itu tidak semerta-merta koordinasinya sama Panglima Jenderal. Harus ada dukungan yang kuat. Iya. Harus ada dukungan kuat kalau kita mau koordinasi sama Panglima Jenderal. Panglima Jenderal itu posisinya di Batavia loh. Kira-kira pangeran, apa dukungan kuat sehingga saya bisa koordinasi sama Panglima Jenderal, saya bisa menghadap sama Panglima. Jadi dia bilang, pangeran ya, kalau gitu bawalah salah satu benda kesayangan saya ini. Ini dia bilang salah satu benda kesayangan saya ini. Bawalah ke Batavia, perhadapkan sama Panglima Jenderal. Ya, benda ini kan artinya mewakili saya. Kan dia bilang Panglima Komandan. Ingat, ini penting adek. Dia bilang Panglima Komandan sama pangeran militer itu tidak semerta-merta koordinasinya. Tidak abal-abal kita laporan. Ya, harus ada bukti, harus ada dukungan yang kuat, karena pangeran ini tidak main-main loh. Tokoh fenomenal. Seorang tokoh fenomenal mau dikoordinasikan sama Panglima Jenderal tidak semerta-merta. Jadi pimpinan tertinggi dengan pimpinan tertinggi kan gitu. Iya. Tuh, Pak Kiai. Protokolernya harus jelas. Harus jelas itu, Pak Kiai. Nah, jadi dia bilang, pangeran, kalau gitu bawa ini salah satu benda kesayangan saya ini. Sebagai pergantian saya, jadi komandan pasukan bawa ini benda yang sekarang yang itu, itu dia bawa ke Batavia. Akhirnya Panglima Jenderal yakin karena ini bendanya pangeran. Asli. Dulu kan belum ada foto ya, belum ada video dikirim ke HP ke Jakarta ke Batavia, belum ada. Jadi harus ada bukti dengan benda. Video call tak ada, Ini antar pimpinan loh. Antar pimpinan. Antar pimpinan. Pak Kiai mau ketemu dengan. Nah, akhirnya
setelah diterima di Batavia itu, Nah, nasib Chris itu gimana? setelah diterima, setelah komandan pasukan laporkan bahwa koordinasi, dipegang sama Panglima Jenderal Deko, terbanglah. Besoknya terbang Ke Magelang. dengan momen halal bihalal. Jadi ini juga komandan pasukan sempat dibuat kaget. Komandan pasukan juga tidak tahu isi kepalanya Panglima Jenderal. Mungkin pikirannya ini komandan pasukan dengan memperkeras diplomasi ini akan bagaimana suasananya cair. Iya, betul. Tapi komandan pasukan kan tidak tahu isinya pimpinan Iya, anggotanya. betul. Gimana? Betul. Ternyata isi pimpinan anggotanya ini, waduh, mau hilangkan pangeran di tengah Oh, mau ditangkap, ya, mau akhirnya dianu. beliau juga tersentak juga. Iya. Karena beliau kan sudah menjalin silaturahmi. Betul, dia hubungan sangat dekat. Saya baca itu di bukunya Peter Carey ya. Sangat dekat hubungan Pangeran Diponegoro dengan komandan pasukan. Cuma memang ya dekok ini biangnya dia tidak tahu isi kepalanya. dia tidak tahu, jadi terjadilah pengkhianatan itu. Jadi setelah beliau dari pertemuan ini, beliau pertama kali dibawa daerah Ungaran, daerah Semarang, menunggu kapal datang untuk mengantar beliau ke Batavia. Ya. Di Batavia itu beliau sekitar cuma transit, Ya. sekitar 6-7 bulan. Nah, cuma transit karena kenapa? Karena dulu zamannya Sultan Agung Pak Kiai, Mataram itu sampai ke Batavia. Iya. Pangeran Jayakarta salah satu adipati senopati Sultan Agung, zamannya Sultan Agung. Iya. Jadi Pangeran Jayakarta itu senopatinya Sultan Agung. Nah, makanya pada saat pangeran dibawa ke sana, pimpinan Belanda galau. Waduh, ini kan wilayahnya Pangeran Jayakarta. Cuma karena Belanda masuk, Belanda pakai nama Batavia. Iya. Oke. Jadi waktu beliau dibawa ke situ, makanya di Jakarta itu ada kampung Mataraman. Ada. Matraman. Jadi waktu beliau dibawa ke situ, Belanda kalau nggak bisa ditaruh karena jangan sampai terdeteksi, tercium ada pangeran di sini, kan provokasi. Iya. Untuk menghindari provokasi, disembunyikan betul. Terus baru dipindah. Nah, terus beliau dipindahkan ke Manado. Nah, di Manado, di sana itu kurang lebih 4 tahun. 4 tahun, Dari teman-teman ya. 1830 beliau ditangkap. Di Batavia cuma emergensi. 6 bulan ya. Sekitar 6-7 bulan. Perjalanan dalam proses 1 tahun itu beliau dibawa ke Manado. Jadi di Manado beliau sudah berada 1830 itu. Jadi di sana beliau kurang lebih 4 tahun. Nah, terus 1834 beliau menginjak kaki di sini di Bontén Rotterdam. Rotterdam. Ada tahanannya itu kemarin kita lihat ya. Sudah Tempat lihat sana? ada sudah kemarin. Itu pun seandainya Makassar jebol, Belanda bilang pangeran dibawa ke Batavia, dari Batavia ke Manado karena menghindari provokasi. Karena stabilitas. Militer itu kerjanya stabilitas. Belanda bilang kalau terjadi lagi gelombang massa, mobilisasi massa, provokasi untuk menuntut supaya pangeran dibebaskan, kita bawa pangeran ke Nederland. Tetapi inilah mungkin takdirnya beliau. Allah. Dan beliau juga tidak semerta-merta dimakamkan di sini loh. Beliau ini pangeran. Beliau ini pangeran, pewaris tahta, raja. Di Jawa itu ada tempat tersendiri. Iya. Yang namanya mungkin Imogiri. Imogiri. Ada pemakaman Imogiri, tempat pemakaman raja-raja Mataram, keluarga besar Mataram. Ada kota gede, tempatnya pemakaman Senopati. Jadi setelah meninggal di sini nggak dibawa ke sana ya? Nah, jadi setelah beliau mengembuskan nafas, nah akhirnya Belanda kasih ini kawasan. Tetapi jauh-jauh sebelumnya beliau sudah mewakafkan dirinya untuk dimakamkan. Inilah titiknya. Nah, dan Belanda juga tidak semerta-merta makamkan pangeran di sini, karena Belanda ini, beliau ini hanya tawanan politik loh. Iya, tawanan beliau politik. Beliau pangeran loh, anak raja. Belanda itu tidak semerta-merta sama pangeran, karena dia tahu pangeran ini hanya tawanan politik. Itu. Nah, kenapa beliau diasingkan? Belanda itu hanya menghindari provokasi. Stabilitas. Kalau masih ada pangeran di Jawa, waduh, provokasinya Belanda galau. Iya. Apalagi kalau biasa dia bilang adik-adik abang, Pak Kiai. Demo. Dia bilang, Pak Deh, kok tidak ditembak aja, tidak dibunuh. Lebih parah lagi kalau Lebih si parah Koko lagi, ditembak. iya. Gimana? Karismanya orang-orang begini luar biasa loh. Bisa menggerakkan revolusi. Bisa menggerakkan revolusi. Iya. Makanya tuh, adik-adik kalau ingin disenangi warga, ingin bangun karismamu. Iya. Karena orang-orang ini karena karismanya. Iya.
dia bangun karismanya. Akhirnya bisa membangun revolusi. Betul. Iya. Ya. Oke, teman-teman. Ya. Terima kasih. Ini perbincangan yang sangat luar biasa, ya, panjang lebar. Beliau sudah memaparkan, dan kita harus terus melanjutkan perjuangan para pahlawan kita, para mujahid kita, tokoh-tokoh kita. Jumpa lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah selesai pengecoran rooftop, ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah, ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya, ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities, ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama, ya, untuk kamar-kamar, dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah, dengan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini, ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA, buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi, buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.